Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhira 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa tunajjinabah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di siang hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat zuhur dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, kemarin, besok dan lusa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat keseluruhannya menjadi amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tak lupa selawat pada qudwah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita itijahnya, arahan-arahannya, dan itijah arahan Rasulullah SAW itu sungguh sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menjalankan itijah Rasulullah SAW itu, maka sungguh kita selalu menemukan titik terang dalam kehidupan kita dan menyingkirkan sebuah al-awaiq, rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Dan juga kita berselawat pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah nanti. Para hadirin, hadirul mukminin, bapak-bapak, ibu, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur. Pada siang hari ini, kesempatan hari ini, kita akan sama-sama untuk mengkaji sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nasihat ini memang sangat masyhur di tengah-tengah kita, sangat terkenal. Namun realitanya terkadang kita juga belum bisa untuk merealisasikannya. Apa itu? Yaitu adalah ketenangan. Dan kita tidak boleh untuk tergesa-gesa dalam mengambil atau melakukan sebuah perbuatan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang begitu sangat masyhur, kama qala Rasulullah SAW, at-ta'ani minallah wal 'ajlatu minasyaitan. Kata Rasulullah SAW, ketenangan itu datangnya, sifat datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Siapapun yang memiliki dua sifat itu, sifat yang positif, sifat yang baik, sifat yang negatif atau sifat yang buruk, maka yang positif itu akan memberikan sebuah benefit, manfaat bagi kita. Sementara kemudian orang yang kemudian memiliki sifat yang negatif atau buruk, maka dia akan tidak mendapatkan manfaatnya, maka menjadi orang yang sia-sia dalam kehidupannya. Seorang dalam kehidupan itu pasti menginginkan ketenangan. Terkadang kita tidak bisa mengontrol emosional kita, tidak bisa mengontrol kejiwaan kita, sehingga kita banyak yang tidak tenang dalam hidup kita, bahkan juga tergesa-gesa. Mari lihat bagaimana kita flashback yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang begitu Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang begitu sangat gentir kondisi apapun. Misal saja,
ketika Rasulullah SAW itu dikejar-kejar orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat dan berada dalam gua itu. Padahal ya telapak kakinya orang-orang Quraisy itu yang mengejar-ngejar Rasulullah SAW itu tampaknya luar biasa. Begitu khawatirnya luar biasa. Sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Bisa jadi ketika kita juga merasakan kegetiran dalam sesuatu yang emergensi, darurat yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita akan merasa khawatir, merasa nggak tenang hidup kita. Kita akan merasa yang khawatir luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan ketenangan yang sangat mendalam kepada sahabat. Apa yang sahabat mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Rasulullah akan menyampaikan adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, innallaha ma'ana. Kalimat ma'a di sini adalah bahwa Rasulullah SAW meyakinkan para sahabat ketika itu, meyakinkan sahabat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai siapa? Menyertai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sahabat mendengar ungkapan nasihat, itijah, arahan yang disampaikan Rasulullah SAW itu begitu tenangnya. La tahzan, innallaha ma'ana. Kita terkadang secara kontekstual ketika kita begitu emergensi, daruratnya luar biasa, gentingnya kondisi dalam rumah tangga kita, anak kita begini dan sebagainya, kita akan gerasa kusuk. Kalau begini gimana? Nanti gimana efeknya? Dampaknya gimana dan sebagainya? Runyam semuanya. Output sudah banyak. Ya, orang ketiga juga banyak menyampaikan kepada kita. Orang-orang internal menyampaikan, tapi kita justru tidak memiliki itu. Maka ulama mengatakan orang yang al-ina'ah atau orang yang memiliki ketenangan itu adalah orang yang berawal dari sifatan yang al-imamu daqiq, yang keimanan yang dia mendalam di dalam hati orang-orang yang beriman ta'ala. Jadi kalau kita tidak memiliki keimanan yang dalam hati kita, maka mustahil kita akan mendapatkan ketenangan. Misal, salah satu di antara anak kita mungkin ada kenakalan yang dahsyat luar biasa. Nakalnya misalnya, bisa jadi dia tidak atau bi'amdin atau bi'gur amdin, dengan sengaja atau tidak sengaja misalnya, melakukan tidak bullying, tidak mencelakakan temannya, tapi ini sebatas seorang anak-anak, misalnya anak-anak, dia dia melakukan jalan mundur. Tapi ketika dia jalan mundur, temannya ada di belakangnya, sehingga kemudian mengenalah matanya atau sehingga menjadi bengkak. Ketika kemudian berlalu waktu itu, ya sebulannya maka orang tua temannya itu mengungkapkan bahwa benturan itu mengakibatkan seorang anaknya misalnya minus silinder atau plus dan sebagainya. Katakanlah itu dampak. Ya, akhirnya terjadilah percecokan di antara orang tua misalnya. Menganggap ada menyalahkan anak kita, menyalahkan dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini, kalau orang tua tidak merasakan ketenangan dalam menyikapi sebuah permasalahan, maka yang terjadi adalah masalahnya menjadi besar. Maka itulah kenapa Rasulullah mengatakan at-ta'ani minallah, bahwa sifat tenang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, jamaah salat zuhur yang ta'ala. Maka ketenangan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak otomatis keluar dari diri kita. Tapi adalah ketika kita senantiasa ya menjadikan keimanan itu yang mendalam kehidupan kita, yang mengalir begitu sedalam kehidupan kita, maka keluarlah itu ketenangan dalam jiwa kita. Jamaah salat zuhur yang ta'ala, dalam bermuamalah misalnya bermuamalah, kita ini banyak menjadi wartawan yang dadakan, karena mungkin era digital yang handphone kita sudah ada kameranya, sehingga kita terburu-burulah untuk menyampaikan ada accident
atau apa permasalahannya, sehingga kemudian kita tidak bisa memfilternya sejenak, atau kemudian kita langsung demikian direct misalnya, menyimpulkan dengan sederhana dan sebagainya. Padahal kalau itu kemudian terjadi, ya kita melakukan demikian, maka akhirnya banyaklah penyesalan-penyesalan di belakang, sebagaimana realita yang kehidupan kita saat ini. Misal demikian, contoh, ada seorang yang kemudian dia melihat insiden, dia nggak tahu tuh mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia di kemudian dikamerakan, di share. Kemudian mungkin orang yang meng-share itu mengatakan si A yang salah. Kemudian yang si B itu mengatakan B yang salah. Ini kan perlu adanya validasi dalam berita dan sebagainya. Nah, jamaah salat zuhur yang ta'ala, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala justru Allah memberikan kepada kita untuk tenang dalam menyikapi sebuah berita. Untuk tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sebuah berita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila orang-orang beriman, apabila datang seorang fasik itu membawa sebuah kabar, naba dengan khobar itu beda. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun anin naba'il azim. An-naba itu adalah berita yang begitu dahsyat, luar biasa. Tapi kalau al-khabar itu biasa. Makanya al-khabar mubasyarah, berita yang langsung. Tapi kalau an-naba ini beritanya dahsyat, hot. Katakan seperti itu tanda kutip. Makanya an-naba. Maka kata orang-orang fasik yang membawakan sebuah berita yang begitu an-naba, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita adalah untuk memvalidasi, mencek kebenarannya apa, seperti apa, agar adalah penyesalan itu tidak terjadi setelah kita tidak melakukan validasi. Nah, ini jamaah salat zuhur yang ta'ala. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita adalah sebuah ketenangan dalam menyikapi apapun bentuknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan agar kita ingin ada syakwa kita, mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan dampak dalam salat kita, maka kita salatnya harus benar. Karena Allah sudah menyelesaikan kepada kita bahwa salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada mengatakan banyak Ustadz orang yang melakukan sholat tapi tidak dia keji dan mungkar jalankan, ma'rufnya tidak dijalankan tapi keji dan mungkar jalankan. Begitu sebenarnya. Ya berarti ya sekedar dia menjalankan kewajiban. Sekedar dia menjalankan kewajiban, tetapi adalah dia tidak pernah mentajdid, tidak pernah memperbaiki sholatnya sehingga tenang dalam menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia syakwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala secara verbal. Kadang kita saja ketika kita bicara dengan secara verbal dengan orang, maka orang itu kadang ada juga yang salah persepsi, apalagi yang non verbal. Ini kan kita verbal ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, salat. Maka itulah ada seorang yang kemudian datang, ya Rasulullah melihat bagaimana ketika itu dia salat. Dia datang ke Rasulullah mengucap salam. Kata Rasulullah mengatakan, irji fa innaka lam tusolli. Kata Rasulullah mengatakan, ulangi, fa innaka lam tusolli. Kamu ini belum sholat, kata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lihat bahwa orang itu tidak tenang dalam sholatnya. Dia tergesa-gesa. Tidak tenang, tergesa-gesa. Kata Rasulullah mengatakan, irji fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatnya. Diulangi 3 kali. Rasulullah demikian, irji fa innaka lam tusolli. Begitu demikian. Sampai kemudian kata orang itu mengatakan Rasulullah, ini menurut aku ini yang paling terbaik aku melakukan begini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang mengutusmu mengutusmu dengan kebenaran ya. Fa'alimni, kata orang itu. Maka ajarkan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan begini, salat takbir begini dengan tumanah begini. Kata Rasulullah mengatakan kerjakan itu setiap dalam salat. Itulah ketenangan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita ini terkadang nggak jelas, terburu-buru lah. Ya mungkin dalam kesibukan secara apapun bentuknya adalah sehingga kita ketika antara asar dengan maghrib biasanya, ya, yang mepet misalnya,
dengan kesibukan duniawi kita mepet dengan sibuk luar biasa. Beda dengan seorang dokter. Orang dokter itu kan punya rukhsah, semua punya dispensasi. Misalnya saja, ketika kemudian seorang dokter itu sebelum zuhur dia melakukan tindakan operasi, tapi kemudian adalah dia selesainya jam 5 sore. Bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana Islam itu menyikapinya? Maka para ulama mu'asyirah itu menjelaskan bahwa ada rukhsah di situ. Rukhsahnya apa adalah boleh menjamaknya, menjamak salatnya, menggabungkan salatnya. Beda, konteksnya beda. Tapi kalau kemudian kita adalah kesibukannya cuma duniawi, cuma ngejar-ngejar report dan sebagainya, akhirnya kita terburu-buru, nggak tenang, tergesa-gesa. Nah inilah jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala sering kita melakukan itu. Banyak lah. Kadang kita malas untuk menyepi sebentar lihat masjid, atau kemudian kita sejenak kemudian kita mau salat tanggung. Kata-kata tanggung ini yang selalu kita ucapkan dalam diri kita. Kenapa? Para ulama mengatakan orang yang senantiasa ini mengundurkan waktu itu, ulama mengatakan dari madzhab Imam Syafi'iyah mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang tidak memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya tidak baik kepada Allah. Dan orang yang akhlak yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala berarti adalah dia tidak memiliki ketenangan dalam kehidupannya. Hidupnya dikejar-kejar dunia. Ya, bukan dunia mengejar-ngejar dia, tapi dia mengejar-ngejar dunia. Karena orang ulama kan gitu. Nah ini yang kita inginkan itu. Bagaimana hidup kita tenang, salat kita tenang, kita berdoa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Kemudian kita adalah ketika kita salat juga merasakan bagaimana kita merasakan kita ini sedang bersyakwa secara verbal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan, tenang. Makanya biasanya jamaah salat zuhur wa ta'ala di usia-usia 4, 50, 60 itu ada mengatakan lansia, Ustadz baru kali ini saya merasakan ketenangan dalam hidup saya. Kenapa Bu? Kenapa Mbah? Karena saya pernah mengunjungi pesantren lansia ketika itu di di Jawa Tengah, di Semarang. Ya. Kok bisa gitu Mbah? Baru kali ini Ustadz saya merasakan ketenangan. Kenapa? Oh ternyata salat saya tidak pernah tenang. Saya terburu-buru, tergesa-gesa. Baru ini, ternyata hidup tenang itu merasakan ketenangan itu lebih nikmat ketimbang mengerjakan sesuatu yang terburu-buru. Ini biasanya di usia-usia 60, 50-an yang sudah pensiun demikian. Jamaah salat zuhur wa ta'ala begitu banyak contoh-contohnya lain. Ya, bahkan Rasulullah SAW saja memberikan contoh kepada kita. Kalau kita masbuk nih, kan nggak boleh kita berlari. Ya, udah adzan orang mengatakan, aduh baru adzan. Itu biasanya kita tuh, baru adzan. Ketika iqamah baru atau dengerin itu sudah baca Al-Fatihah, lari kita. Itu kan tidak disarankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyarankan kepada kita, kalau kemudian kita melakukan adzan yang sudah qomat atau qomat sebenarnya, maka Rasulullah mengatakan berjalanlah dengan tenang. Penuh dengan wibawa, kata Rasulullah SAW. Nggak boleh lari. Kadang-kadang kita lari ke sandung lah, serimpet lah, dan sebagainya. Banyak hal lah. Kejadian-kejadian insiden yang ketika kita berlari, jatuh barang. Rasulullah mengajarkan kepada kita tenang. Sifat safety-nya Rasulullah. Dengan penuh wibawa. Kata Rasulullah, kalau kita mendapatkan imam sedang sujud, dia sujud. Jadi ketika kita sujud, jangan kemudian kita melakukan ruku, lakukanlah kemudian sujud langsung. Itu itijahnya dari Rasulullah SAW. Makanya jamaah salat zuhur wa ta'ala, ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara adalah memang tabiatnya manusia itu ya selalu membuat tindakan-tindakan perbuatan dengan tergesa-gesa. Hanya saja ada juga ya syariat yang memperbolehkan kita untuk menyegerakan. Menyegerakan itu bukan berarti adalah mana dengan tergesa-gesa. Menyegerakan. Apa diantaranya? 2 diantaranya mengerjakan itu adalah ketika kita mengurusi jenazah. Jenazah nggak boleh tunda-tunda. Tenang. Waktunya masih lama. Tenang. Ini anaknya belum pulang nih. Belum pulang dari kantor. Beda secara syar'i misalnya. Anaknya dia di Singapura lah, di Malaysia, dan dia mau pulang. Tapi kalau pesawatnya delay, sudah ada handphone. Video call,
Nak ini video call nak ya. Ini Kak, ini orang tua kita mau sholat video call ya. Tapi yang jangan sholat lagi orang sholat video call, jangan. Selesai. Itu yang kita lakukan. Nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah diinapkan jenazah itu. Ketika wafat, meninggal pagi hari, selesai udah. Segerakan. Jangan kemudian meninggalnya hari ini siang, besoknya baru dikubur, jangan. Segerakan. Dan ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Agar apa? Kebaikan-kebaikan dari mayat itu adalah, dan kita menyingkirkan orang yang jenazah itu keburukan, menyingkirkan keburukannya. Jadi kalau kita wafatnya sore, ya segera, atau malam paginya segera. Karena tradisi kita, ya secara uruf nih, kebiasaan kita, walaupun adalah al-adatu muhakamat madamas dan tukhbus syariah. Adat yang menjadi hukum madamas dan tukhbus syariah, asalkan tidak bertentangan syariah. Tradisi kita biasanya kalau malamnya meninggal, wafat, meninggal dunia, kita bilang nanti menguburkannya nanti jenazahnya ba'da sholat zuhur. Bila sholat zuhur, betul memang ketika sholat zuhur itu adalah kita banyak jamaahnya. Tapi tidak harus menunggu. Karena ada sanak famili dan sebagainya. Cuma permasalahannya adalah ketika orang yang kemudian mengantarkan jenazah dari rumah ke musholah itu, biasanya mereka tidak pernah melakukan sholat jenazah. Padahal di luar mereka tuh, ya keluar sambil ngopi lah, sambil bincang-bincang. Padahal ketika sholat jenazah itu, Allah memberikan pahala kepada kita. Besar pahalanya adalah sebesar Qirat, bukit. Nah, ini masalahnya kita. Jadi salah satunya kita mensegerakan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Beda dengan kita agama non lain, beda non muslim yang lain. Non muslim beda. Ya didandanin lah, pakai dasi lah dan sebagainya. Itu memang muslim. Tapi kalau kita enggak, Islam itu punya itijah, punya syariat. Syariatnya beda dengan mereka untuk disegerakan. Jadi itu yang harus dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu terkait dengan kita jangan menunda-nunda, jangan kita tenang menunda-nunda, tapi saya mensegerakannya. Apa itu? Adalah hutang kita. Punya hutang itu jangan ditunda-tunda. Ada uang dilunasin, nggak bisa cicil. Mau berapapun pasti orang yang memberikan uang itu ketika dicicil mau 100.000, 200.000, dia pasti akan, oh ya, alhamdulillah, terima kasih, akan legowo. Tapi kalau kemudian kita menunda, padahal gaji sudah masuk 2 digit, 3 digit, tapi nggak pernah bayar kita. Nah, ini yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang kemudian menunda itu adalah orang bisa jadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersempit rezekinya. Pintu-pintu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah salat zuhur Taala, inilah dalam sebuah syarahnya penjelasan hadis Rasulullah SAW mengatakan at-ta'ani minallah wal 'adatu minasyaiton. Ketenangan itu, sifat tenang itu datangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Jadi mari sama-sama kita miliki sifat ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus mentajdid, memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar iman kita mengakar dalam hati kita. Ketika kita mengakar, maka kita akan menjalankan dalam hidup yang tenang. Tidak perlu terburu-buru, kecuali adalah hal-hal yang memang diperbolehkan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini bermanfaat.